Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya presiden. Yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi di dalam relasi moral itu, si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan. Maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Justru Ini itu jalan terus kan? itu artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu ya gue kuasa, mau ngapain lu? Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung Ya, suara itu yang ini saya maksud. diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP, artinya bagi dia BRAS itu, BLT itu lebih berguna Penting. dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya tuh. Oke. Kalau pertanyaannya, udah ada dinasti Jokowi belum tadi? Karena saya tidak tahu kalau ininya apa, judulnya sudah berubah. Saya yakin pasti teman-teman bertanya-tanya. Jadi ini beneran ada dinasti Jokowi? Ada. Buktinya ada di sini, tapi saya mau bilang sebagai fakta politik, iya. Apakah akan merusak demokrasi? Iya. Hal apa yang dirusak? Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana misalnya persepsi kita tentang partai politik. Dan kalau misalnya dalam konteks pilpres, saya kira kita juga tidak bisa naif menolak dengan bilang, nggak mungkin Pak Jokowi di rapat keluarga terus bilang, kamu masuk ini ya, kamu masuk ini ya. Memang saya nggak membayangkan dinasti politik seperti itu. Tapi jangan lupa, ada juga kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari posisi-posisi anak-anak Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua, kita juga harus melihat konteks bahwa anak-anak itu bisa menjadi proksi politiknya Pak Jokowi. Sebenarnya saya nyontek istilah ini dari artikel di Times yang sudah membahas. Dia bilang anak-anak itu proksi politiknya Jokowi. Ada detik-detik Prabowo ini berbicara tentang koncoisme. Bicara tentang meritokrasi. Ini meritokrasi ini yang jauh lebih lama sudah digaungkan oleh Anies Baswedan dan sudah diterapkan di pemerintahan DKI Jakarta. Dan inti dari meritokrasi ini adalah bagaimana memilih seseorang itu berdasarkan kompetensinya, bukan berdasarkan kedekatan atau berdasarkan ikatan keluarga. Kurang lebih begitu ya. Dan itu kabar satu. Kabar yang kedua, kita dapat informasi juga dari CSIS mendeteksi orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif itu ternyata yang terasosiasi dengan politik dinasti, itu ada kedekatan lah artinya ya, dengan orang-orang yang sudah jadi sebelumnya, keluarganya, suaminya dan sebagainya. Caleg terpilih, kita langsung lihat deh. Caleg terpilih yang terindikasi dinasti politik terbanyak itu dari Nasdem. Ya nggak apa-apa, ini kan sebuah fakta realita bahwa ketika orang-orang, saya nggak tahu juga secara persis ya, karena saya tidak terlalu mengikuti kalau yang dari khusus partai politik Nasdemnya yang menggaungkan tentang anti politik dinasti dan segala macam, ya ternyata Nasdem yang terbanyak. Atau memang tidak ada yang bicara itu karena merasa paling banyak. Yang kedua PDIP gitu ya kalau nggak salah, yang ketiga Gerindra, dan yang paling kecil PKS. Nah kita akan coba lihat satu persatu kabarnya. Ini detik-detik Prabowo sindir Gibran. Kita lihat ini dari Murtadawan. Ini channel yang terafiliasi atau terasosiasi ke PDIP lah ya. Coba kita lihat. Kita harus menuju ke arah
merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, ya kan, koncoisme dan sebagainya. Kamu anaknya siapa? Kamu ponakannya siapa? Clear ya, kamu anaknya siapa, kamu ponakannya siapa. Kalau itu ditanya ke Gibran, maka Gibran jawab, saya anaknya Jokowi, saya keponakannya Paman Usman. Gitu ya. Jadi kalau pidato ini dilakukan setelah keputusan Gibran menjadi pendamping Prabowo, maka ini sinyal-sinyal Prabowo tidak akan bekerja sama dengan baik bersama Gibran. Ya. Tapi kalau sebelum, nah inilah yang kita ingatkan selama ini ya, konsistensi, ya, bagaimana keistiqomahan sikap itu dengan antara ucapan dengan perbuatan ini belum apa-apa sudah terlihat berbeda. Kita ingatkan terus, video ini harus kita ingatkan terus ke Prabowo, bahwa Prabowo menekankan merit, sistem merit, prestasi, kompetensi, the right man on the right place gitu ya. Nah, bukan karena Anda ponakannya siapa, bukan karena Anda anaknya siapa. Maka harusnya, karena kita melihat juga bahwa Gibran pun batal kemarin mendapatkan Satya Lencana. Barangkali setelah dicek, wah memang tidak ada prestasi nih Gibran sebagai wali kota Solo. Ya udah, coret aja. Nah, kan bisa jadi begitu gitu. Nah, tapi yang menarik adalah ketika misalkan ada juga kan yang berpendapat bahwa oh kalau Gibran itu kan dipilih rakyat, bukan dipilih Prabowo, dan yang milihnya kan rakyat. Iya, tapi yang pilih Gibran sebagai wakilnya Prabowo siapa? Kan Prabowo atau Jokowi bersama Prabowo sudah menjalin kesepakatan. Baru disodorkan ke rakyat. Artinya tetap ada proses pemilihan di sini. Gitu ya. Itu satu. Kemudian CSIS, caleg terpilih yang terindikasi dinasti politik terbanyak dari Nasdem disusul PDIP. Jadi kalau PDIP menentang dinasti politik, ya data ini juga perlu disampaikan bahwa dari caleg terbanyak kedua tuh dari PDIP. Kalau suara terbanyak kan PDIP ya, pertama PDIP, kedua Golkar, ketiga Gerindra gitu ya. Keempat apa kelima tuh Nasdem ya. Yang pasti masuk 5 besar lah. Temuan CSIS memperlihatkan 138 dari 580 caleg yang berpotensi lolos sebagai anggota dewan itu terindikasi dinasti politik. Temuan ini tertuang dalam laporan CSIS yang ditulis oleh Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Arya Fernandes. Arya telah mengizinkan Kompas untuk memberitakan temuan ini. Anggota DPR yang memiliki hubungan dengan dinasti politik cukup tinggi, 135 dari 580 anggota. Kira-kira seperempat mungkin ya. Seperempat, ya sekitar sepertiga, seperempat gitu. Yang memiliki hubungan dengan dinasti atau 23%. Oh ya, saya udah ngitung-ngitung sepertiga, seperempat. Ini udah ada jelas di bawahnya, 23,8%. Jadi ya seperempatan lah. Dari 9 parpol yang memenuhi ambang batas threshold, Nasdem menjadi partai dengan caleg terpilih yang paling banyak terindikasi dinasti politik. Menyusul selanjutnya PDI Perjuangan, lalu Gerindra. Nah, tadi Gerindra kan bilang ya, kita harus melanggengkan sistem merit prestasi. Jangan koncoisme, kamu anak siapa, kamu ponakan siapa. Ini Gerindra yang ketiga nih, terbanyak dinasti politik. Memang harus kita kasih kaca yang paling besar ini di depan kantor-kantor partai politik ya. Di depan kantor Nasdem tuh kita kalau mau urunan tuh rakyat kasih cermin tuh yang besar ya. PDIP, Gerindra. Sementara itu PKS menjadi parpol dengan persentase caleg dinasti politik paling minim. Tapi tetap ada ya. Yang nggak bisa 0% kali. Berikut komposisi anggota DPR yang terpilih berdasarkan hubungan dinasti politik. PKB ada 68 orang yang terasosiasinya 9, jadi 17%. Gerindra dapat kursinya 86, terasosiasi dinastinya 22 orang, 25%.
PDIP total 110, ini dinastinya 30%, 27,3%. Golkar dari 102 ada 27 orang, 26%, besar juga Golkar ya. Nasdem dari 69, 23 orang terindikasi, jadi 33%, sepertiga lebih. PKS dari 53, 6 orang terindikasi dinasti, jadi 11,3%. PAN dan seterusnya lah ya, ini ke bawah nih. Paling kecil PKS. Jadi kita harus terus mengingatkan para elit-elit politik di sana yang berbicara manis, pandai beretorika untuk kita munculkan data. Ini datanya ya. Jadi mereka nggak bisa ngelak lagi. Hati-hati kalau bicara gitu. Kalau mau perbaikilah dari diri sendiri, dari partainya dulu sendiri gitu. Jangan omon-omon keluar lawan politik dinasti, ternyata di partaimu sendiri pakai sistem yang sama gitu. Koncoisme seperti yang Prabowo bilang ya. Dan Gerindra ketiga nih. Pak Prabowo harus berespon ini terhadap informasi ini.